kadang-kadang karena berbicara soal hak, kita jadi lupa berbuat baik. Gitu. Karena kita mengeluarkan hal yang sama dengan orang lain, kita lupa mana yang prioritas. Ternyata ada ya yang nggak bisa gue lakukan dengan kekuatan gue sendiri, dengan daya gue sendiri. Memang ya inilah baiknya Tuhan ya, dia selalu mau menolong, dia selalu ya menolong dan menolong terus gitu loh, nggak bosan. Kalau kita mungkin menolong terus lu waktu itu bukannya udah gue tolongin, ngapain minta tolong terus? Selamat datang sekali lagi kepada teman-teman, om, tante, bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah semua di acara Care Group kita pada hari ini. Kita akan membahas lagi firman Tuhan, kita akan saling membagikan kesaksian. Dan saya hari ini ditemenin oleh 3 orang teman saya. Biasanya ada satu lagi pemain lokal yang suka datang, tetapi karena lagi ada acara keluarga, dia tidak bisa datang. Jadi saya ditemenin oleh bukan. Saya sendiri namanya Ziko Pakpahan. Saya berasal dari Manggarai. Saya Debbie Ellen. Saya tinggal di Grogol. Sinilah, masa langsung situ. Saya Francisca. Saya tinggalnya di Jakarta Timur, Cakung. Saya Steven Karamoy, saya dari Bogor. Oke. Saya ditemenin ke 3 orang teman saya ini, dan sekitar 45 menit sekian ke depan lah kita akan saling membahas firman Tuhan dan kita akan berdiskusi. Dan ini sebenarnya diskusi ini bukan hanya buat Anda di rumah, tetapi buat kita juga gitu. Jangan kita ngajar jual ya gitulah, jangan kita jual tiket ke Singapura, kita sendiri nggak ke Singapura gitu. Oke. Sebelum kita mulai, kenapa Van ada mau ngomong sesuatu? Singapura. Oh iya. Sebelum kita mulai, kita seperti biasa, kita berdoa dulu kali. Kita berdoa dulu. Tuhan, di hari ini kami mau mendiskusikan firman Tuhan. Tolonglah kirimkan Roh Kudus-Mu kepada kami agar apa yang kami bahas hanya berasal daripada Tuhan. Tolonglah juga beserta kepada pemirsa yang di rumah agar Roh Tuhan juga turun ke atas mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Oke, kesaksian ya. Mungkin Steven dulu lah. Aduh, Debbie dulu lah. Steven dulu lah. Kemarin kan cewek duluan. Teman baru. Oh enggak, tapi benar Debbie, karena kan kita udah 2 minggu gak ketemu dia. Oh iya, gimana deh perkembangan hidup lu selama 2 minggu ini? Atau gak berkembang? Kembali lagi dong, 2 mingguan kita gak ketemu. Steven dulu lah. Oh, kesaksian. Emang 2 minggu kita gak ketemu? Kalau gue sama lo sih enggak. 1 minggu. Apa ya? Ya semuanya berjalan baik-baik sih. Memang sih 2 minggu gue berdoa sama Tuhan, semua urusan mudah-mudahan berjalan dengan baik. Jadi ya. Kalau gitu gini deh, apa yang terbaik yang udah terjadi dan apa yang terburuk? Dan apa yang mungkin bisa didoakan? Apa yang terburuk? Gak ada yang buruk sih. Asik. Puji Tuhan ya, gak ada yang buruk. Semuanya diterima dengan ucapan syukur, jadi baik-baik aja kayaknya. Berarti ada bisnis yang bergol nih. Enggak juga, kan baik nggak perlu harus bisnis atau apa kan. Bahkan waktu bisa bangun pagi dan sebagainya aja itu udah suatu hal yang baik. Kesaksian, ada sih kesaksian dikit gini. Jadi kan gue nih kereta. Nah, biasanya kan ada kursi apa tuh namanya prioritas kan. Nah, kadang-kadang gue tuh di kereta kayak nggak punya hak buat duduk. Oh karena muda sehat gitu kan. Apalagi kalau gue udah mulai duduk di bangku prioritas tuh nggak boleh dong. kayaknya. Lagian lu ngapain duduk di bangku prioritas? Ya enggak, maksudnya kadang-kadang kan kalau kereta kosong gitu kan. Iya boleh lah. Tapi gue tetap aja kok gusar ya kayaknya gini terus. Apalagi kalau udah mau ke stasiun berikutnya, gue tuh udah siap banget mau diri. Ada ibu nggak nih atau bapak-bapak nih gitu kan? Dan nggak ada terus. Nah,
Tadi pagi gue mau berangkat ke sini. Begitu gue naik di stasiun tempat gue naik itu, di bangku prioritas itu mungkin seumuran gue semua ya, 4 orang itu duduk gitu. Dan waktu mereka lihat ada ibu-ibu, bapak-bapak yang harusnya duduk di tempat itu, mereka langsung pasang mereka punya headset, lalu kerudungin jaket mereka, lalu pura-pura tidur gitu kan. Jadi baik. Masih banyak yang kayak gitu. Masih sih. Dan gue tuh yang Biasanya jam sibuk. Dan gue tuh bukan yang apa ya, blaming mereka, bukan yang menghakimi mereka, tapi cara lupa deh boleh juga gitu. Pakai headset, pakai kupluk, pakein Boleh kerudung. juga lah ya gitu kan. Yang gue pikirin apa ya yang mereka rasain gitu kan. Kan kayak lo bilang capek juga dari Bogor sampai Jakarta. Iya, karena Bang Ziko bilang 30 menit nyampe ya. Kok nggak gue tinggal gitu kan. Seolah-olah Bang Ziko nih nggak ngargain Terus perjuangan gue banget sih. Gue dari Mohon maaf, Bogor berdiri sampai Manggarai, terus dia mau ninggalin gue gitu aja ya kan. Nah, lalu gue masih ngeliatin aja 4 orang ini ya kan. Dan ibu-ibu dan bapak-bapak ini kayak ngasih kode ke mereka duduk tepat berdiri di depan mereka gitu kan. mereka nggak. Karena gue duduknya dirinya agak nyender gitu kan. Lalu gue ngeliatin mereka aja. Waktu bapak-bapak dan ibu-ibu naik, mereka masih melek gitu kan, masih main handphone. Tapi begitu lihat mereka mulai gitu terus tidur kayak yang pulas banget langsung kan. Gue bilang wah. Ilmu ninja. Lalu gue pikir, apakah dengan cara yang seperti itu bisa berbuat kebaikan gitu kan. Nah bapak-bapak dan ibu ini cemberut-cemberut aja sama mereka gitu kan. Tapi Sorry, bukannya biasanya ada satpam ya? oh iya, nah satpam itu di gerbong sebelah. Oh. Lalu karena posisi satpam dengan gue itu lurus, lalu waktu satpamnya lihat gue cuma lirik aja, gue gitu-gituin satpamnya ya kan. Terus satpamnya cuman gue gituin kan. Pas satpamnya lihat dari jendela itu, oh anak muda semua ya kan. Keluarlah satpamnya dari gerbong. Mas, kursi prioritas mas untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Adalah satu yang bilang gini, sebenarnya kalau bicara soal hak sama mas, sama-sama bayar gitu kan. Asik. Dan gue bilang, oh iya itu juga benar ya kan. Gue bilang, oh itu juga betul, nggak ada salah ya. Tapi kan nggak ada yang salah dong dengan itu kan. Sama-sama bayar, oh iya itu juga benar. Gue bilang, sama-sama bayar betul, itu juga benar alasannya. 2 kali diulang. Terus yang gue pikir adalah kita tidak bicara tentang kita sama-sama bayar gitu kan. Nah karena petugasnya ini kayak nggak punya argumen buat ngalahin itu kan. Ya mas tapi ini orang tua, cuma gitu aja. Ya sama-sama manusia dia bilang gitu kan. Serius loh. Terus akhirnya petugas ini bilang, ya udah jadi mas mau kasih duduk atau enggak gitu. Orang anak-anak muda ini bilang gini, dengan terpaksa ya? Iya bilang gitu. Loh kok gue bilang dengan terpaksa sih? Tapi sekali lagi gue bilang oke, hak lu juga bayar tiketnya seharga yang gue beli, jadi sama aja nggak masalah gitu. Sampailah 4 orang ini duduk dan mereka berdiri. Nah tiba-tiba 2 stasiun sebelum orang-orang ini berdiri sampai mereka berdiri lagi dan bilang, mas silakan mas duduk gitu kan. Saya udah mau turun di depan. Orang tuanya ngomong gitu. Orang tuanya bilang gitu. Nggak semua sih, ada cuma 2 orang. Dan tepat di depan gue ada orang tua lagi. Gue sih bukan bilang, kalau gue pasti gue bilang bapak itu aja suruh duduk gitu kan. Tapi enggak, mereka duduk dan yang satu emang agak nyeleneh sih orangnya. Dia bilang gini, emang harusnya gitu dari tadi. Wih, wow, emang harusnya gitu dari tadi. Gitu. Oke lah. Ternyata stasiun berikutnya, loh kok ibu sama bapak ini nggak turun? Gue liatin. Akhirnya turun di stasiun berikutnya. Nah, ceritanya sih sampai di situ ya, karena sudah duduk. Tapi yang mau gue saksikan adalah kadang-kadang karena berbicara soal hak, kita jadi lupa berbuat baik. Gitu. Karena kita mengeluarkan hal yang sama dengan orang lain, kita lupa mana yang prioritas. Secara pribadi gue kadang-kadang lupa itu. Jadi ini suatu tamparan sih pagi ini buat gue bahwa kadang-kadang berkorban itu ya nggak harus gue lakukan ini untuk lu lakukan apa buat gue. Gitu. Berkorban itu ya lakukan saja walaupun kita nggak dapat balasan apa-apa ya lakukan saja. Karena Yesus juga gitu kok ya kan, berkorban tanpa mendapat balasan apapun. Jadi kesaksian gue ya pagi ini bersyukurlah ada pelajaran yang gue dapat. Biasanya kan flat-flat aja di kereta orang muda ada ibu diri langsung dikasih duduk udah biasa. Nah tapi ini ada agak sedikit perdebatan gitu. Gue pikir ini teguran buat gue secara pribadi bahwa ya nggak perlu tunggu apa yang akan lo dapat untuk menolong orang lain. Ya tolong aja selama itu bisa menciptakan kebahagiaan buat orang lain. Gitu sih. Oke, mantap. Thank you, Van. Gue beneran kaget sih karena gue kira udah nggak ada lagi yang kayak gitu.
Masih banyak. Tapi gue gak nyangka sampai berani ngelawan kayak gitu loh. Maksudnya berani berargumen seperti itu. Biasanya kalau udah ditegur sama petugas, biasanya sih udah langsung mereka ngasih tempat duduk. Ya mungkin karena mereka ngerasa punya hak yang sama mungkin ya. Anak mudanya seumuran lo atau kayak masih Kalau gue jadi petugas apa nih? Maksudnya jadi petugas itu gue bakal bilang, Mas kalau bapak ibunya Mas naik kereta dan tidak ada yang memberikan tempat duduk dari Bogor ke Jakarta gimana tuh Mas? Kayak gitu kali ya. Mungkin kayak rasa empati itu kali. Mungkin satpamnya udah sering kali ketemu orang yang kayak gitu. Jadi udah merasa karena pasti bukan dia yang pertama kayak gitu. Iya, dan kalau misalnya ada yang itu mungkin perdebatannya bisa lebih panjang lagi ya kan. Iya. Dan itu kan bisa makanya tadi dia langsung cut ya. Habis itu tuh ada yang gini viral. Iya. Ntar lagi dari saya itu. males kan. Kayak kasus lo gitu, Dep. Yang viral di komen-komen Instagram beberapa minggu yang lalu itu. Iya. Bisa jadi kayak gitu. Padahal bukan nggak penting sih. Padahal masalah sepele ya kan. Iya. Tapi biasanya itu terjadi di kereta sih bang. Ya mungkin karena gini setiap hari gue diri terus, masa sekali-kali gue gak boleh duduk gitu mungkin bang dia pikirnya. Gue kalau udah rame, kalau udah medium gitu, gue udah malas duduk daripada duduk udah aku diri aja. Daripada repot banget. Cuman gue baru tahu kalau ada yang. Oke, thank you Steven. Pelajaran juga sih buat gue next time. Siapin argumen ya kalau datang security. Minimal bawa kupluk sama headset. Moral of the story-nya itu. Kacamata hitam. Kalau enggak buat tongkat sama kacamata hitam. Masih dikasih tuh. Sama minyak tawon. Kalau udah laki-laki silakan. Saudari Debbie. Keren banget. Belum. Praise the Lord. Apa ya bang? Ya, apa yang terbaik? Itu yang paling simpel. Apa yang terburuk? Atau ada mungkin yang bisa didoakan? Ada cerita sih bang, tapi ini yang didoakan dulu deh ya. Jadi bukan beberapa minggu yang lalu teman-temanku itu ini dari kantorku sebelumnya ya. Dia dekat nih sama aku kan. Kami ada 3 orang nih dari kantor sebelumnya nih bang. Dekat. Seberapa dekat? Ya pokoknya teman, sering ke GBK, pergi olahraga sama-sama kayak gitu kan. Nah terus kemarin itu dia pernah cerita nih sama aku, hidupnya itu kayak nggak sama kayak aku, kayak teman-teman yang lain. Padahal sebelum aku tamat, dia tuh udah kerja lebih duluan, baru aku masuk kan. Dari kampus yang sama? Enggak, kampus beda gitu kan. Nah terus dia cerita, habis itu kan dia keluar dari perusahaan itu dan aku masih di situ. Tapi dia sampai sekarang belum dapat pekerjaan karena dia ngurus orang tuanya, mamanya kanker payudara. Kan. Terus dia curhat, terus dia bilang, "Aku tuh udah nabung segini-segini, uangku tuh habis." Padahal sebenarnya tabungannya itu dia bilang untuk ininya, untuk ya kedepannya lah mungkin kan, untuk ini. Tapi habis di pengobatan untuk mamanya. Dan aku bilang, ya nggak apa-apa, itu mungkin bisa jadi pahala untukmu nantinya. Aku bilang gitu kan. Terus habis itu dia cerita lagi, terus habis itu besoknya 2 hari kemudian kalau nggak salah habis dia curhat, terus aku lihat bang di story media sosialnya, terus aku lihat meninggal kan, terus aku tanya siapa? Enggak. Ya, gimana dia mau posting media sosial kalau yang meninggal? Steven, otak. Lanjut. Terus aku nanya. Udah punya admin, siapa tuh punya admin. Oh iya, kayak artis ya. Admin. Terus aku nanya kan ke dia, siapa yang meninggal? Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang ayahnya. Lah aku kaget kan, yang sakit kan mamanya, tapi yang meninggal ayahnya gitu kan. Terus akhirnya aku jadi bingung gitu loh bang, gimana ya, kayak kasihan dianya, kasihan aku, kayak gampang gitu kasihan loh. Ya aku bilang kan, aku kasih semangat, nggak apa-apa, semangat ya, pasti nanti dapat kerja, doain aja semoga ayahmu bla 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 gitu kan. Terus gimana mamamu sekarang? Ya aku masih pengobatan, ini masih ada 10 hari lagi untuk gini-gini kata gitu. Tapi aku udah nggak ada uang lagi kata gitu. Terus ya aku bilang bang, saat itu kan memang posisi gue kan ya baru kan di perusahaan, baru kerja kan, baru tamat. Ceritanya udah 3 bulan, 4 bulan. Dan uangku kalau mau dibilang masih dikit lah kan, nggak banyak tabungan. Tapi aku tetap bilang, tapi kalau misalnya memang kamu butuh uang, nggak apa-apa ya, nanti aku bantu. Aku bilang kayak gitu kan. Iya makasih ya. Terus aku bilang gini bang, aku doain kamu ya, di gerejaku ada permohonan doa nih setiap Rabu malam, aku doain ya gitu kan. Jadi
aku rasa pendekatanku ini mungkin dari hal ini bisa membuat dia gitu kan, supaya lebih dekat lah gitu. Lebih mengenal Yesus suatu saat gitu ya. Lebih mengenal Yesus. Terus kemarin dia ngechat aku bang, dia bilang, Dep, alamatmu di mana? Dia bilang kayak gitu. Kenapa mau datang? Ya bercanda-bercanda gitu kan. Enggak, mana? Akhirnya aku kasih alamatku. Ternyata dia kirim makanan sama aku. Dia kayak berterima kasih gitu loh kan. Terus aku selalu kayak kasih selipin kalau misalnya kami lagi chattingan bang. Selipin masukin ayat Alkitab. Namanya Abdul. Nah, aku bilang kan, ini cowok? Iya cowok. Bilang kan, Dul, ini ada dari kitab suciku nih untuk menguatkan engkau gini. Makasih ya Dep, gini dia bilang. Oke, habis itu bang, selesai dari dia, temanku berikutnya bang dari kampusku, ayahnya meninggal kan. Terus 1 minggu yang lalu, temanku dari SMA, ayahnya meninggal lagi. Kok meninggalnya 2 kali? Enggak, ini teman yang berbeda. Oh, oke. Cuman aku jadi gini loh Meninggal bang. 2 kali. Iya, temanku kan maksudnya ada beberapa teman gitu kan. Artinya ada beberapa temennya yang bapaknya meninggal bang. Cuman aku jadi kayak, kenapa di sekitarku ayahnya semua yang meninggal gitu loh Baru bang. temen sama lu kan. Jadi kan takut gitu loh bang sebenarnya. Jadi aku sebagai teman cuman bisa kasih penguatan kan mereka. Yang sabar ya gini-gini. Ya itu yang mau didoakan bang, doakan mereka. Namanya siapa aja deh? Belum dicatat tadi ya. Ada Abdul. Oh, lo yang catat, Van? Tadi lo juga prayer request lo belum? Kan udah gue bilang doa karena gue supaya kalau gue melakukan sesuatu nggak pakai banyak alasan. Oh ya, itu berarti Abdul. Abdul, Andre dengan Michael. Abdul, Andre, Michael. Yang kedukaan. Kedukaan. Jadi semoga mereka ya diberikan kekuatan gitu loh. Kalau untuk cerita, tadi udah cerita atau kesaksian sih? Udah, nggak apa-apa. Kalau cerita ini bang, tentang bersyukur nih bang. Ini juga tentang waktu aku selesai kuliah, terus aku baru pertama kali kerja kan. Ya kayak abang kan Pak Bastin tahu lah kalau pertama kali kerja uang berapa sih kayak gitu kan. Udah langsung besar kayaknya. Gaji pertama gue 750.000. Terus ngontrol uang masih belum stabil lah gitu kan. Nah, pernah 1 kali bang, aku benar-benar habis. Biasanya tuh kalau 1 bulan itu aku bisa sisain 200.000 ya setidaknya untuk menunggu gajian berikutnya, kayak gitu kan. Terus Nasi sayur. Iya, atau nggak nasi tempe gitu dong kan. Terus Masih ini mewah bang, itu. bener-bener nggak ada bang, 0. Tabungan juga ada tabungan, tapi aku kayak nggak mau ngorek gitu loh. Iya, pelit. Karena takutnya nanti enggak. kalau ketagih. Untuk masa Lebih mati depan, kelaparan daripada pakai tabungan. Iya, gue tahu. Maksudnya untuk masa depan. Terus tabungannya, maksudnya nggak mau dikorek lah. Iya. Takutnya nanti ketagihan kan. Paling kalau dikorek itu cuma hanya isi token listrik gitu doang kan. Nggak mau untuk yang lain-lain. Jadi bener-bener 0 ini bang. Terus aku ya biasalah ya manusia kayak khawatir gitu kan. Besok makan apa ya, kayak gitu kan. Terus besoknya ya kebetulan mama kan di rumah kirim ikan kan. Jadi tiap hari makan itu ikan teri, ikan asin. Untung. Keluarganya jauh di Sumatera. Sumatera iya. Kak. Tapi untung aja masih ada makanan dari mama, kiriman dari mama. Tapi Kak, mohon maaf, 1 minggu makan ikan teri cacingan juga kan, sama ikan asin kan. Jadi bang dulu itu aku makan ikan asin, air panas, Lu beneran cabai rawit, cuman itu bang. ikan asin, air panas. Ikan Lu asin. kenapa nggak nasi juga WhatsApp dong, gua atau Steven kita beliin Iya. mie instan? Biar ginjal lu sehat. Enggak, ya Oke, pokoknya lanjut, gitu. lanjut. Cuma makan itu kan. Jadi aku berdoa sama Tuhan kayak gini. Tuhan besok makan apa ya? Kalah Mission Field ya. Mission Field masih makan gorengan. Jadi besok aku jadi aku akhirnya berdoa gini sama Tuhan. Tuhan semoga ikan asin ini besok rasanya KFC kayak gitu. Besoknya lagi aku berdoa. Semoga besok Jangan rasanya sebut merek. mie. Semoga rasanya iya. mie gitu. Mie, daging kayak gitu. Kayak gitulah intinya kan. Aku udah berdoa sama Tuhan kayak gitu. Terus ya berdoa seperti biasanya, mau kerja berdoa, makan ke kantor juga makan ikan asin, yang lainnya kan pada pergi ke bawah kan, aku makan ikan asin campur Tutupin air. koran gitu. Cuman gitu kan.
Tapi Ikan asin tuh campur air, maksudnya supaya gede gitu kayak mie instan. enggak, karena Berenang mungkin kan ya? Enggak juga? papaku Bang di rumah itu Asin kayak banget ya. gitu. Oke. Dia Emang kebiasaan aja. Oh, Jadi oke, kayak oke. Jadi sup ngajarin dulu dari kecil kalau makan ikan asin campur air aja enak gitu loh Kak. Jadi kebiasaan. Oke. Karena kan Coba kami deh, orang gue pengen susah. coba dulu deh. Orang susah ya. Lo Jadi jangan dia asal ngomong orang susah. loh kok gitu. Oh. Jadi gitu kan. Terus dong intinya. Iya dari tadi aku mau bilang intinya potong terus. Enggak, gue Bang. penasaran soalnya banyak plot holes gitu kalau film. Coba aja deh Bang, enak pasti. Coba. Kan gue nggak suka makan ikan. Ya udah. Asinnya Makanya aja. jangan dipotong maksudnya Oke, ya, intinya. oke. Oke. Terus kan akhirnya besoknya itu pas aku makan pagi, malamnya itu temanku ngasih makanan dari atas. Lu langsung puji tuh. Iya. Ikan asin juga. Puji Tuhan. Ikan asin juga. Enggak. Puji Tuhannya enggak. Itu karena dia Tawar. lagi ulang tahun. Wow. Jadi ya biasa kan ulang tahun. Oke, hari pertama ini Bang. Terus pas hari kedua temanku lagi yang cewek datang ngetok pintu kamar bawa abon. Orang tuanya datang kiriman gitu kan, dikasih ke aku. Abon sapi kan. Ada makanan lumayan kayak gitu kan, bersyukur. Besoknya kayak gitu terus Bang, ada aja alasannya yang ulang tahun lah, yang ada dapat dari kantor lain lah, nasi kotak dari kantor lain kayak berlebih gitu dikasih ke aku. Itu sampai aku gajian bulan itu Bang. Wah. Jadi kayak pas aku udah gajian kan akhirnya aku langsung kayak apa sih, Foya-foya lagi biar No. biar lupa lagi. apa sih bahasanya, Mikirnya tenang aja, ada tetangga ini. Ada teman-teman. pikirnya kayak ternyata kalau kita serahkan semuanya ke Tuhan, Tuhan tetap sediakan gitu loh. Tapi kayak aku mungkin saat itu udah khawatir duluan, jadi udah takut kan besok makan apa ya gini. Padahal sebenarnya Tuhan udah bilang besok kamu akan makan ini, besoknya lagi makan ini, kayak gitu loh. Jadi ya itu sih Bang cerita. Sama kayak pembahasan kita lalu sebenarnya ya kan. Terima dulu dengan ucapan syukur maka akan berlebih sebenarnya. Berarti pre-requestnya ini money management. Bukan gajinya yang kecil, yang nggak tahu manage uang dulu. Money Oh iya, management. hikmat untuk mengelola berkat yang Tuhan titipkan. Hikmat mengelola berkat. Oke, mungkin karena waktu sudah terbatas, Siska deh. Jadi kalau aku kan jadi sebenarnya udah beberapa minggu terakhir ini kayak positif didiagnosis sama spesialis obgyn kalau ternyata mengalami Positif apa ya? Semuanya langsung Gue langsung kabur nih. obgyn, makanya gue bilang spesialis obgyn gitu kan. Ternyata Obgyn apa? Mungkin ada penonton yang belum tahu. spesialis kandungan. Oke. Bukan berarti gue positif hamil, bukan gitu kan. Tapi jadi udah 2 tahun terakhir emang struggling dengan PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, itu yang Lu ngerti menyebabkan. gak, Dep? Makanya aku mau nanya. Soalnya gue juga gak ngerti. Bahasa manusia dong. Kita semua. Sumpah itu bahasa Kan intinya orang segini, gini. oke. Intinya Supaya itu Makanya awam jadi mengerti lah. potong-potong, kan ada yang namanya, kalau pasti di tiap tubuh kita nih ada yang namanya hormon feminin sama hormon maskulin. Hormon feminin contohnya kayak estrogen sama progesteron. Kalau misalnya hormon maskulin tuh yang kayak Tetep gak ngerti, gue tau banget dia tetep gak ngerti. Nggak, tunggu biar selesai. Gue penasaran juga. hormon Ya. maskulin itu yang kayak testosteron. Jadi setiap ini udah pada Kira senyum-senyum. Toblerone gitu. Dia udah pada mau komen, Nggak tapi karena gue anak baru kayaknya mereka nggak ini. Gak apa-apa, terus ya. Jadi Ini dia orang farmasi. ya, Oh, pantesan. jadi hormon estrogen sama progesteron itu kalau di cewek udah pasti lebih tinggi dibandingkan hormon maskulinnya gitu loh. Tapi intinya semua tuh pasti punya. Ya. Nah cuman kayaknya 2 tahun lalu gue kan struggling juga tuh di tempat kerja, frustasi lah gitu, kebawa stres, dan gue tuh nggak tahu cara memanage stres itu. Jadi gue pendem banyak kan, terus ternyata itu berdampak sama kesehatan gue, bermanifestasi dalam PCOS itu. Jadi akhirnya 2 tahun lalu itu gue 7 bulan gak mens, sekarang gue frustasi itu. Dan itu serem banget buat cewek sebenarnya gak mens 7 bulan tuh. Puji Tuhan alhamdulillah sih sebenarnya, kayak bahagia karena nggak, ya kan, gitu kita nggak ribet dengan urusan itunya gitu. Tapi kerasanya adalah mulai kayak gue ngalamin kayak kebotakan gitu, kayak rambut rontok parah.
Terus Serius? kayak iya rambut rontok parah. Sekarang sih udah nggak terlalu. Gue bisa manage itu. Terus yang paling sebenarnya waktu itu yang bikin gue berpikir kayak pas waktu bulan ketiga gue nggak mens, gue berpikir ini gue harus pergi ke Obgyn, gue harus periksa. Kenapa masih karena bulan ketiga baru pergi? karena waktu itu kayak mikir Karena mungkin yaudahlah karena mikir perempuan wajar juga telah 1-2 bulan gitu kan biasanya ada sebenarnya juga enggak, kayak gitu. wajar. jadi Oh ya? saat itu enggak. Jadi sebenarnya dari umur gue 11 tahun sampai gue umur waktu itu 26 itu tuh gue normal selalu, bedanya 28 hari langsung dapat dan itu cuma berlangsung sama 4 hari. Bener-bener berlangsung kayak gitu ya, kayak tagihan kartu kredit lah. Gue selalu bilangnya kayak itu selalu selancar itu. Bener-bener pas waktu umur 26 itu muncul kondisi seperti itu dan gue kaget. Jadi sebenarnya ketika 3 bulan aja tuh sebenarnya udah panik sih, cuman nggak mau dibawa panik terlalu parah karena balik lagi masih banyak masalah yang lebih bikin panik gitu. Jadi akhirnya gue berpikir kayaknya ini serem. Satu waktu itu karena akhirnya ketika biasa lah ya kita cari di Google dulu dong. Kalau ke Obgyn kan mahal ya gitu kan. Jadi Google kan gratis gitu kan, cuma modal kuota doang. Terus kayak cari kenapa ya kalau nggak main selama 3 bulan itu kenapa kayak gitu. Terus muncullah gitu kan artikel-artikel kesehatan yang bilang oh ini bisa jadi gitu kan. Ada mungkin kondisi ini. Nah kondisi PCOS ini salah satunya juga depresi gitu. Salah satu tandanya kenapa akhirnya kan gue juga penasaran dong kenapa ya gitu kan. Terus gue cari jurnal-jurnal penelitiannya, ternyata banyak juga yang menyebutkan bahwa di pasien PCOS itu karena ketidakseimbangan hormon yang ada, salah satunya hormon yang lain tuh jadi meningkat tuh. Hormon yang Dan seharusnya itu pure karena stres doang. ternyata. karena stres doang. Hormon kortisol tuh yang emang bertanggung jawab sama hormon stres. Nah jadi Dan stres udah. iya gue nggak nyangka banget karena jadi si stres ini yang menyebabkan PCOS gue timbul gitu kan, menyebabkan ketidakseimbangan hormon gue terjadi, tapi juga itu sebagai dampak. Artinya ketidakseimbangan, jadi kayak lingkaran setan gitu ya? setan, bener. Jadi ketidakseimbangan hormon itu terjadi karena stres, tapi ketidakseimbangan hormon itu juga menyebabkan gue semakin stres dan depresi. Ada hormon biologis yang naik juga. Akhirnya itu gue konsul ke Obgyn, tapi itu Obgynnya langsung pendekatannya bukan soal gaya hidup gitu-gitu, langsung ngasih obat. Obat buat mancing hormon gue tuh naik gitu, kemudian gue bisa menstruasi. Cuma mempan sekali doang, 1 bulan doang, terus bulan berikutnya ketika dipancing lagi, itu waktu itu pakai hormon, pakai terapi sintetik gitu ya, hormon juga lah. Pakai gitu juga nggak keluar gitu. Wah itu di situ kayak langsung tahu deh gitu kan gimana. Terus akhirnya muncul suatu waktu itu sebenarnya saat itu belum kayak kan orang bilang gini ya, berarti kayaknya karena stres. Dokternya juga bilang ini mungkin karena stres, karena ini. Gampang banget ya ngomong, ya kamu manage lah stres kamu. Iya. Kan teorinya Gak segampang itu bro, brother, sister gitu kan. Jadi akhirnya pas suatu bulan ke-7 itu, aku inget banget itu bulan ke-7. Kenapa? Karena itu bulan itu di saat aku mikir kayak aku pasrah sama kondisi di kantor. Karena juga kerasa banget kondisi kantor waktu itu kayak berpengaruh juga sama hubungan aku dengan keluarga, hubungan aku dengan teman, karena Kebawa-bawa ya? kebawa karena akunya frustasi, stres gitu kan, terus emosi labil parah banget deh pokoknya. Jadi akhirnya aku bermilih untuk udah pasrah aja. Saat itu aku juga belum terlalu banyak baca kitab suci kan ya, tapi pokoknya intinya saat itu kayak aku belajar kayak udahlah pasrah, karena ini kayaknya the issue is bigger than myself. Aku tahu ini di luar otoritas aku, di luar kuasa aku, jadi kayak ya udah gitu. Di saat itu, sebelum itu aku sama sekali nggak pernah belajar yang namanya berpasrah. Aku mikirnya kalau Siska berdoa untuk itu, kalau Siska berjuang untuk itu, pasti Siska bisa dapetin. Kayak moto hidup aku tuh kayak gitu. Tapi setelah itu aku tahu bahwa ternyata ada ya yang nggak bisa gue lakukan dengan kekuatan gue sendiri, dengan daya gue sendiri. Akhirnya gue berpasrah kayak udahlah. Sorry kalau gue mau nanya, waktu itu lo emang belum mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan gitu? Sama sekali enggak. Belum rajin baca gitu? Saat itu lagi mencari banget sebenarnya. Saat itu lagi mencari kebenaran sih sebenarnya. Jadi nggak tahu sama sekali, tapi kayak balik lagi kayak satu hari itu tiba-tiba di satu hari itu kayak mikir pengen pasrah aja deh, udah terserah mau di
mau keluar atau bagaimana, pokoknya udah berpasrah untuk kayak nggak tahu nih, pokoknya gue udah nggak mau, bukan udah nggak mau tapi kayaknya udah nggak mungkin lagi gue yang berusaha sendiri untuk menyelesaikan masalah di kantor. Jadi ya udah, bener-bener hari itu gue berasa lebih rileks, terus kayak seminggu kemudian bisa menstruasi normal. Semenjak lo kayak Semenjak kalem berpasrah aja itu. Praise the Lord. Praise the Lord, puji Tuhan banget. Update-nya sebenarnya setelah 2 tahun terjadi itu, ternyata nih mungkin ketika gue juga udah berusaha manage gaya hidup gitu kan, karena sebenarnya salah satu target terapinya tuh harus menurunkan berat badan agar sel-sel lemak yang bikin radikal bebas jadi banyak, hormon itu yang jadi juga hormon yang nggak baik itu jadi meningkat. Itu salah satunya karena itu yang berat badan itu, jadi gue harus kontrol di situnya. Dan setelah konsultasi beberapa kali juga sama dokter, tapi ya itu udah setahun kayak olahraga tiap pagi sejam gitu, jalan cepat atau jogging kecil-kecil gitu kan, terus nggak makan lagi yang namanya processed sugars. Tapi gorengan tetap sih, gorengan tetap gitu. Tapi ya itu setahun cuma turun ngurangin sekilo. Wah, Ya, setahun turun sekilo mah. lambat banget sih kalau menurut gue gitu. Lu putus aja sama pacar lu, seminggu bisa 20 kilo. Iya. Itu terjadi juga sih. Nah itu tapi naik lagi habis itu makan lagi gitu kan. Jadi kok sedih banget gitu, kayak lambat banget. Jadi kayaknya ternyata setelah kemarin juga sempat doa lagi gitu kan ke Tuhan, kayak jadikan bener-bener doa setiap hari, kenapa ya gitu. Dan kayak muncul juga yang lainnya yang kayak sebelumnya sinusitis pernah ada, udah operasi, udah nggak pernah kambuh, tiba-tiba kambuh lagi kemarin. Terus pas waktu kemarin juga migrain kambuh lagi, padahal udah lama nggak migrain karena aku jaga tidurnya cukup. Ada yang baru-baru lah ya yang muncul setelah sekian lama. Iya, ternyata Stres setelah lagi. stres aku juga udah bisa manage juga. Jadi akhirnya kemarin itu doa lagi, dan kayaknya tiba-tiba muncul inspirasi, coba deh kayaknya hal yang lain deh coba dilihat lagi. Kan istirahat udah cukup, manage stres juga udah bisa, tidur cukup, olahraga juga, makanan juga udah dijaga. Tapi balik lagi ketika makanan ini kayaknya masih agak-agak karena gorengan masih, terus Kalau new start N-nya berarti yang kurangnya nutrisi. Nutrisi dan pedes. Ternyata gue suka banget makan pedes. Dari gue bayi itu kayaknya gue udah dikasih cabe kayaknya sama nyokap gue. Lo rawit kali ya. Kayak gue makan sambel tuh 3 porsi gitu. Kalau orang makan nasinya 3 porsi, gue makan sambelnya sih bisa nambah gitu porsi. Yang piring kecilnya sambel biasa gitu ya. Oke. Jadi kayaknya sih itu mungkin yang gue pikir itu hal yang biasa, udah dari kecil gue makan itu. Masa sih itu yang menyebabkan ketika gue baca-baca lagi, ternyata banyak banget sih penelitian ya. Balik lagi gue selalu balik ke penelitian karena gue ngerasa sains itu selalu nge-backup apa yang belum bisa dijelaskan oleh manusia, berusaha mencari misteri yang diciptakan oleh Tuhan kan. Jadi gue baca ternyata bener emang capsaicin intinya yang berbau pedas-pedas itu yang bisa menimbulkan rasa lapar, nafsu makan meningkat, ternyata juga bisa bikin pusing juga, migrain bisa kambuh, ada hubungannya ternyata. Kemudian ternyata sinusitis juga karena kan asam lambungnya jadi meningkat. Ternyata asam lambung tuh kan berhubungan juga dari lambung dan lambung, saluran pencernaan itu juga berhubungan dengan saluran pernafasan. Jadi sampai masuk ke belakang hidung gue lah intinya. Jadi kayak pas waktu datang ke dokter THT dilihat ternyata ada buih asam lambung yang naik ke saluran pernafasan gue. Dilihat pakai endoskopi gitu kan, kelihatan gitu ada buih putih. Jadi itu ngiritasi, makanya kenapa sinusitis gue kambuh, migrain gue kambuh. Dan puji Tuhan banget, paling nggak udah tahu penyebabnya, udah tahu nih cara selanjutnya apa gitu. Puji Tuhan sekarang lagi program untuk nggak makan pedas sama sekali dan kayak berusaha. Iya, tadi lo bilang lo lagi apa? Detox ya? Detox juga gitu. Detoxnya itu kayak ngapain sekarang? Detox ini sebenarnya intinya makan sesuatu yang natural, segala sesuatu yang berbau natural, diprosesnya juga tidak berlebihan, misalkan kayak semangka dong. Sayur, nah semangka kan seger nih gitu. Pokoknya intinya kita makan yang seger sih. Dan kalau bisa yang nabati, karena yang hewani itu
Ya kadang ada beberapa, ya itu juga balik lagi ke penelitian sih. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa yang berbau hewani itu kadang ketika di tubuh manusia itu ternyata tidak diproses atau kayak nggak berbenturan gitu loh Susah dengan lah gitu. sistem. Jadi pasti kita nggak ngerasain segera sih pas waktu makan, tapi pas waktu setelah beberapa tahun kita makan terus-terusan baru kerasa tuh akibat dari benturan dua nutrisi yang nggak nyambung gitu, nutrisi hewani dengan manusia, sistem pencernaan manusia gitu sih. Jadi mungkin prayer requestnya adalah sekarang ada program ini, aku lagi program ini, plus juga kemarin Program detoxnya Siska berarti. program detox dan Kesehatan. udah ngajak teman-teman juga sih gitu, biar Langsung kayak gue aja, ekstrim vegetarian. Kadang-kadang karena berbicara soal hak, kita jadi lupa berbuat baik. Karena kita mengeluarkan hal yang sama dengan orang lain, kita lupa mana yang prioritas. ternyata ada ya yang nggak bisa gue lakukan dengan kekuatan gue sendiri, dengan daya gue sendiri. Memang ya inilah baiknya Tuhan ya, dia selalu mau menolong, dia selalu ya menolong dan menolong terus gitu loh, nggak bosan. Kalau kita mungkin menolong terus lu feel waktu good, itu bukannya udah gue tolongin, ngapain minta tolong terus gitu. Ya asal nggak vegan ya, vegetarian sih Gue masih vegan. bisa. Wah nggak bisa sih bang, gue masih suka telur. Tapi sih udah ngurangin juga dairy product karena ternyata makan dairy product bikin gue jerawatan gede-gede. Jadi gue wah gila, gue dan itu ada perjurnalnya juga loh, jurnal penelitiannya juga loh. Jadi kayak, Nanti ya kak, yes. mau naik kakak. Tapi ya poin mungkin itu kali, prayer request adalah program kesehatan dengan yang juga ada komitmen lah dengan beberapa teman. Jadi biar lebih kuat gitu melaksanain itu. Oke. Thank you atas semua kesaksiannya. Kalau dari gue ntar sambil jalan aja. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan firman. Saudara Stephen, boleh tolong dibuka Alkitabnya? Udah dicatat doanya kan ya? Sudah? Oke. Semoga nanti kita akan doakan itu semua ya. Yep. Sekarang kita akan buka Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Oke. Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, sekarang kita akan membahas perikop berikutnya yaitu Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Kita akan baca satu orang satu ayat ya, karena ini nggak banyak. Mungkin dari Stephen, biar begini. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 16, Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Dan ayat 17-nya kasih Siska. Dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung, kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Lanjut kan? Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Stephen, mungkin 21. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Oke. Silakan, Stephen. Gimana menurut lo? Sebenarnya kita bisa lihat perikop ini itu di perikop lain juga, ada di Matius dan juga Markus. Nah, spesifik dari cerita ini adalah, ini kan ketika Yesus setelah memberi makan 5.000 orang ya, setelah perikop lalu dibahas. Kita tahu bahwa murid-murid baru saja mengalami satu, bisa dibilang kegagalan di dalam ujian, ya kan? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus bisa mengadakan mukjizat. Nah, ini bercerita lagi tentang murid-murid yang mengalami hal yang sama atau melakukan hal yang sama, gitu. Pada waktu itu, karena kita tahu orang-orang membawa Yesus, akhirnya Yesus menyingkir. Lalu, kalau di dalam buku Matius dikatakan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi terlebih dahulu dengan perahu, gitu kan? Nah,
Sampai di perahu, ketika mereka sudah beberapa mil jauhnya, kalau di dalam di dalam Matius dikatakan beberapa mil, tapi di sini lebih spesifik di ayat yang 19, kira-kira 2-3 mil jauhnya. Nah, mereka mulai mengalami satu masalah. Masalahnya adalah angin ribut, ya kan? Dan juga ombak. Kita tahu bahwa di antara murid-murid Yesus ini ada seorang nelayan yang sangat expert di bidangnya. Siapa itu? Bukannya Siapa? 2 mungkin nelayan ya? Iya kan, kalau di dalam Matius ada satu karakter yang ditonjolkan sekali sebenarnya, yaitu Petrus. Petrus mengambil bagian sangat penting di dalam perikop ini. Oke, kalau bisa sambil buka aja di Matius supaya lebih dapat perbandingannya. Matius 14 ya, ayat 22 sampai 33. Matius 14. Ayat 22 sampai 33. Oke ya, mungkin kalau di Markus nggak dikasih unjuk ya mengenai di Yohanes nggak dikasih unjuk ya Petrusnya ya. Nah ini kan lebih jelas kan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin saka, ya kan? Terjadilah ini. Nah Petrus, kalau kita lihat sejarahnya bagaimana dia dipanggil Yesus, ini kan luar biasa, ya kan? Semalaman menangkap ikan nggak dapet, tiba-tiba diajak sama Yesus ke tempat yang lebih dalam. Lalu dia melihat dengan mata kepalanya bagaimana Yesus mengadakan mukjizat di atas laut, ya kan? Nah, basicnya adalah seorang nelayan. Kalau nelayan ini ada lagu nenek moyangku seorang pelaut menerjang badai tiada takut dan sebagainya, ya kan? Nah, mungkin Petrus ini seperti ini karena nelayan itu jarang ada yang nangkep ikan siang, ya kan? Biasanya itu malam pasti nangkepnya. Nah, biasanya angin laut akan lebih tinggi itu di malam hari. Artinya badai dan ini bukanlah kali pertama Petrus mengalami sebenarnya, ya kan? Sudah sering banget sebelum dia kenal Yesus karena kan dia nelayan, ya kan? Tapi kenapa dalam perikop ini Petrus yang paling ngerasa ketakutan nih, ya kan? Kalau kita lihat di sini dikatakan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada air. Intinya Petrus bilang bahwa kita akan mati karena hal ini. Harusnya sebagai yang paling senior di bidang bahari, ya kan? Di bidang perlautan, apa yang harus Petrus lakukan? Nenangin teman-temannya dong, tenang aja, ya kan? Iya kan, learning by experiencing dong, ya kan? Belajar dari pengalaman juga kan, kayak Bang Ziko, kita pernah adain satu kegiatan masuk ke dalam hutan karena Bang Ziko ini jago survivalnya, dia bilang tenang, ya kan? Kita diajarin kompas sama Bang Ziko, ya kan? Kita diajarin kompas. Gimana sih cara lihat kompas? Bang Ziko yang ngajarin. Nih, lihat kompas tuh kayak begini ya, selalu ke utara ya Bang ya, begini ya, gitu. Walaupun akhirnya dia yang keluar paling terakhir dari hutan ya kan. Tapi seperti itu kan seharusnya kan, karena ada pengalaman di bidang itu. Nah, Petrus ini justru dia yang paling ketakutan, takut mati di laut yang notabene adalah tempat kerjanya dia, ya kan, bisa dibilang gitu. Sementara dia sudah melihat mukjizat pertama yang dilakukan Yesus ketika memanggil adalah melakukan mukjizat di atas air sampai perahunya itu koyak dengan ikan pada waktu pertama kali dia dipanggil. Apa poin pertama yang saya sampaikan adalah lamanya waktu kita bersama-sama dengan Yesus tidak menjamin bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Yesus. Udah berapa tahun kita mengenal Tuhan dan sebagainya, nggak menjamin bahwa ya kita percaya sepenuhnya kepada Kristus bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Masih ada keraguan di sana. Sama seperti Filipus, Petrus pun mengalami hal yang sama. Harusnya pede dong dengan mukjizat yang baru saja Tuhan lakukan, ya kan? Tuhan baru saja ngasih makan 5.000 orang pakai 5 roti dan 2 ikan, ya kan? Tenang aja. Tapi mereka lagi-lagi ketakutan. Bukan dengan hal tidak bisa memenangkan jiwa atau sebagainya, ya, dengan hal kehidupan lagi-lagi. Sama seperti kesaksian David dan kita pada umumnya, kadang-kadang kita khawatir untuk hal kehidupan. Kita khawatir bahwa Tuhan nggak bisa lakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Padahal perikop ini akan menjawab bagaimana Yesus itu berkuasa. Gitu. Itu poin pertama ya. Gimana Dep? Atau Kak Siska? Ya, ada yang bisa sebelum kita bedah lebih jauh lagi nih. Gimana Dep kalau dari lu? Mungkin ada poin yang menarik yang lo lihat? Tunggu.
dipancing dulu sama Steven. Mau dipancing. Kalau ini yang masih lanjut next dulu maksudnya. Oke. Kalau Siska gimana Sis? Ada poin yang menarik nggak? Atau mungkin ada yang lo tanya, yang mau lo tanya gitu? Ada yang lo... Gue penasaran seperti apa ya ketika Yesus berjalan di atas air itu ya, karena sampai murid-muridnya nggak mengenali Tuhan Yesus. Iya sih, memang di badai juga ya, gitu. Mungkin agak gelap, mungkin gelap dan kemudian penuh dengan angin kencang, nggak kelihatan kan. Sampai kemudian mereka berkatanya adalah itu hantu. Iya. Tapi ya mungkin kadang Tuhan itu datang di hidup kita itu juga dalam bentuk atau format yang kita nggak kenalin gitu. Kita pikir itu sesuatu yang berbau mistis, berbau gaib. Goib ya, berbau goib. Sampai karena kan murid-murid Tuhan itu juga, murid-murid Yesus juga mengenali Yesus sebagai manusia kan, wujudnya sebagai manusia. Ketika dia bisa berjalan di atas air itu kan bukan sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Ya kalau dipikir-pikir sebelumnya dia ngasih makan 5.000 orang juga bukan sesuatu yang bisa dibikin manusia kan. Betul. Jadi kayaknya mungkin gini, murid-murid Yesus itu kan makin lama melihat terus mukjizat yang bisa dilakukan Yesus gitu kan. Gak nyangka aja nih salah satu mukjizat yang bisa dilakukan Yesus adalah salah satunya adalah berjalan di atas air. Dan mungkin di sini juga yang aku tangkap adalah Yesus, Tuhan Yesus itu bisa melakukan apapun yang kita nggak bisa bayangkan, yang di luar pengetahuan manusia, karena pengetahuan kita itu sangat terbatas. Dan kadang kita karena biasanya kan kita cuma tahu apa yang kita familiar ya. Ketika sesuatu yang nggak familiar, kita mikirnya oh itu berbau mistis, berbau gaib. Tapi bisa jadi itu sebenarnya adalah kedatangan Kristus dalam hidup kita gitu. Itu adalah kehadiran Kristus dalam hidup kita. Mungkin itu yang aku tangkap. Dan mungkin bagaimana ya kita sekarang PR kita adalah bagaimana ya kita bisa kemudian membedakan yang benar-benar berbau mistis dan gaib itu dengan kedatangan Tuhan. Tuhan gitu. Iya. Di sini memang akhirnya kemudian Yesus segera mengklarifikasi ya. Oke, ini aku gitu. Tenanglah, aku kok, ini aku Tuhan Yesus gitu. Jangan takut gitu. Nah, di sini aku merasa aku jadi balikin lagi sih ke kehidupan sendiri karena keluarga besarku tuh banyak yang percaya sekali dengan ramalan lah gitu ya. Kemudian zodiak. Ya, paling gampang juga zodiak gitu ya. Kita di majalah dibombardir gitu kan, atau kalau kita buka detik.com jangan merek ya. Intinya mungkin beberapa media menyebutkan bahwa keuntungan Anda hari ini gitu, ramalan zodiak Anda hari ini, atau tiap kali ada tahun baru kepercayaan tertentu, kemudian oh ya tahun ini penuh dengan keberuntungan untuk CEO ini gitu misalnya. Jadi keluarga pun seperti itu. Ada juga yang beberapa yang kemudian datang ke orang pintar dalam tanda kutip, kemudian minta ramalan dari situ. Kemudian akhirnya ternyata benar gitu kadang ramalannya. Akhirnya kemudian malah jadi goyah sebenarnya. Jadi kalau misalnya tahu nggak benar gimana? Ya udah anggap aja oh namanya juga ramalan kayak gitu. Tapi kan. kalau giliran benar, kalau giliran benar, wah berarti oke nih gitu. Nanti datang lagi gitu, langsung percaya lagi kayak gitu. Jadi sedih aja ketika kalau ramalan dipercaya karena lebih daripada firman Tuhan. Iya, dibandingkan firman Tuhan gitu. Susah banget ya untuk percaya sama firman Tuhan dibandingkan sama ramalan orang gitu. Mungkin kalau aku nangkepnya adalah kalau ramalan orang bisa langsung didengar gitu kan. Kita langsung bisa dengar dengan telinga kita. Tapi firman Tuhan lu baca aja keras-keras langsung lu denger kan? Tapi butuh Pembuktian. Kenapa? Butuh pembuktian. Butuh pembuktian dan butuh benar-benar hubungan yang dekat dengan Tuhan kali ya agar bisa benar-benar bisa mendengar suara Tuhan ya gitu, nggak instan. Jadi mungkin itu kalau dari lo ya mungkin aku, gimana Van? Ya emangnya begitu. Artinya gini. Benar yang dia bilang. Kadang gini. Waktu ada masalah dalam kehidupan kita, fokus kita bukanlah kepada Tuhan, tapi kepada masalah ini, ya kan? Selalu bilang kita punya masalah yang besar. Lalu gue suka dengan quote, your problem, your God is bigger than your problem. Oke? Tuhan kita tuh lebih besar daripada masalah yang kita punya. Nah, dalam keadaan mereka yang kalah kabut kayak begini, mereka nggak bisa melihat dengan jelas itu Yesus. Karena mereka lebih fokus kepada apa?
Mereka punya masalah, kita akan mati Air Selamat atau masuk. enggak? Ya. Padahal mereka tahu di situ ada Yesus. Yesus sudah berdiri di depan mereka. Karena mereka hanya dekat secara fisik dengan Kristus, walaupun mereka melihat berbagai mukjizat dan sebagainya, mereka belum mengenal Yesus sepenuhnya. Sampai pada waktu mereka melihat Yesus, itu bukan Yesus. Hantu. Itu hantu. Itu si lawan justru. Padahal Yesus datang untuk, tadi saya bilang God can do all the things, itu betul. Masalah mereka ini apa sih malam itu, hari itu? Badai ini kan. Tapi lihat, Yesus berdiri di atas badai itu. Yesus berdiri di atas masalah mereka padahal. Ya kan, tapi karena mereka nggak mengenal Yesus dengan begitu baik, walaupun mereka berjalan setiap hari bersama dengan Yesus, membagikan kabar dan sebagainya, mereka belum mengenal Yesus dengan sepenuhnya. Nah, kalau kita lihat, jarak antara Yesus dan murid-murid itu dalam Yohanes 3 mil, ya kan? 2 atau 3 mil. Nah, gue mau ajak kalian sedikit. 6 kilo lah ya sekitar. Satu mil dalam darat dan bahari itu beda. Beda. Gitu. Beda apa ya? Besarannya. ukurannya. Kalau di bahari itu mungkin sekitar 1,8 kilo. Nah, ya katakanlah rata-rata 2 kilo. 6 berarti kan? Berarti 6 kilo. Nah, Kan tadi itu yang gue bilang. iya. Betul. Kelas, Bang. Nah, posisi Yesus dengan murid-murid itu berjarak 6 kilo. Kalau gue berdiri di sini, lalu Debbie berdiri 6 kilo di depan gue. Pertanyaan gue, itu bisa kelihatan gak sih sebenarnya? Dia udah pendek, susah kali. Oke, even Debbie tinggi. Karena gue pernah lakukan ini. 6 kilo susah lah, tapi tempat gue lari itu dari jalan lurus ini sampai ke titik terakhir gue lari itu sekitar 6 kiloan. Dan waktu gue berdiri itu gue nggak bisa lihat apa-apa, itu kan. Dengan arti bahwa jarak Yesus dengan murid-murid sangat jauh pada waktu itu, bahkan tidak terlihat, ya kan? Tapi Yesus datang. Apa poinnya? Bahwa sekalipun jarak antara kita dengan Kristus begitu jauh, sekalipun jarak antara kita dengan Kristus tidak bisa saling melihat, tapi mata Yesus selalu tertuju kepada murid-murid. Tapi mata Yesus selalu tertuju kepada Debbie yang bingung gimana cara makan selama 1 bulan ini. Mata Yesus selalu tertuju kepada Kak Siska yang gimana untuk bisa sembuh dari sakit-sakit gue. Mata Yesus selalu tertuju kepada Bang Ziko yang gimana nih gue dapat kerja dan sebagainya. Walaupun jarak antara kita dengan Kristus itu nggak terlihat, tapi mata Yesus selalu tertuju kepada kita dan masalah-masalah kita. Bukan cuma itu ya, dia datang dan berdiri di atas masalah kita. Bukan cuma untuk datang dan show up, oke, gue Yesus, tidak. Tapi apa? Menyelesaikan kita punya permasalahan. So just surrender all to God. Serahkan semuanya pada Tuhan. Iya. Oke. Ya memang benar juga sih, kadang kita pikir udah bertahun-tahun di gereja, mungkin kalau ditanya ini terdapat di mana, oh ini ayatnya di sini, nggak boleh begini, atau kita harus apa, oh ini ayatnya di sini. Kita merasa udah deket lah dengan Tuhan. Gue di gereja dari jam 9 sampai jam 6 sore. Ya kan, hari Senin ada komsel, Selasa komsel, Rabu komsel, Jumat. Tapi giliran ada masalah langsung blank, Langsung bingung. kalang kabut. Ya bener. Karena memang kalau di naik gunung memang dibilang kalau nyasar pertama yang harus dibikin duduk diam. Diam. Penting sih itu, tarik Duduk nafas. diam, tarik napas. Kalau perlu sejam diam doang. Assess situation, lihat kanan, kiri, depan, belakang, baru assess apa yang lu punya. Punya kompas nggak, punya pisau nggak, punya. Nah, cuman ya dalam itu kan teori ya. Prakteknya kan orang kalau naik gunung udah nyasar, gue di mana nih, gue di mana nih. Apalagi malam naik, gitu, iya. turun, belok, ujung-ujungnya malah makin jauh. Ya, iya makanya kedekatan fisik dengan kedekatan spiritual ya. Soalnya kayak gue selalu bilang, istri gue deket kok secara fisik dengan laki-laki. Setiap hari naik online, ojek online. Tapi kan hatinya bukan buat ojek online. Tapi hatinya kan bukan buat ojek online itu gitu loh. Sebenarnya gue dengan tukang ojek online sama-sama nganterin, iya kan, sama-sama jemput. Tapi mungkin dia lebih wangi. Dep, gimana Dep? Diam aja. Iya. Enggak. Apa terkesima dengan Tuhan? Iya sih. Sebenarnya tadi udah dibahas sama Steven sih Kak, Bang, yang di sini waktu dibilang kan Petrus sudah lihat tuh Yesus di laut kan. Terus dia bilang apa sih? Enggak. Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Maka Yesus bilang katanya datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin itu terlalu keras mungkin, takutlah ia dan ia mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ya sama kayak dibilang Stephen tadi sih jadinya.
sebenarnya tadi aku mau nanya kenapa dia udah lihat Tuhan pun dan dia pasti udah jalan 2 langkah mungkin ya udah Iya. jalan. Tapi pas waktu angin datang langsung tenggelam. Khawatir. Nah itu dia Stephen tadi udah jawab yaitu karena dia belum percaya seutuhnya Iya, Tuhan. walaupun udah lihat Yesus gitu, bahkan udah dengar dia kata-kata lihat, Yesus. dia udah lihat Tuhan Yesus, bahkan dia udah bilang kalau itu engkau, dia bilang Iya. gitu kan. Dan bahkan pun kalau misalnya aku pikirkan dia bahkan udah jalan Udah 2 jalan 2 langkah langkah. nih. Siapa yang bisa jalan 2 langkah di atas airnya nggak sih? Iya. Kayak gitu kan. Tapi Ya betul. Nggak ada. Dia lagi nyari. Nah, gue pikir itu ninja. Banyak kan nonton Hatori. tapi ya itu sih kembali lagi ke kita gitu kan Kak. Iya sih benar-benar. Kita sebenarnya udah tahu sih sebenarnya Tuhan itu kayak dibilang Stephen, Tuhan itu udah tertuju ke kita. Makanya Tapi ada yang pernah ngingetin, katanya ada pendeta yang pernah ngingetin, kalau lu dapat berkat atau lu dapat sesuatu, tulis. Oh, udah pernah bilang gitu. Biar kalau lagi Mungkin udah pernah dibilang minggu lalu ya. Tulis. Jadi Ketika pas lu kita ada lagi musibah, nah lu tinggal lihat, buka oh itu. dulu Tuhan pernah kok berkati dan gua. aku ngelakuin itu dong. Iya, aku juga. Iya, maksudnya jadinya Jadi inget. Iya. Karena kita manusia kayaknya sering lupa ketika lagi kalang kabut gitu, bisa lupa semua blessings Iya. yang Tuhan kasih gitu. Benar-benar. Gitu. Dan gue mau bawa satu lagi mungkin ya sebelum kita tutup ya. Bahwa kalau dilihat nih sebenarnya yang proaktif itu Yesus. Sama kayak yang lo bilang lah. Ini badai. Tuhan Yesus yang datang. Terus dia bilang, tenang, ini aku, jangan takut. Pas orang teriak-teriak kalau itu hantu. Terus Petrus bilang, Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku datang. Datang. Pas Petrus mulai tenggelam, takut. Tuhan, tolonglah aku. Nah, Yesus mengulurkan tangannya. Berarti Yesus itu, gue lihat di sini ya, dia mau datang menyelamatkan murid-muridnya. Ngelihat mereka udah khawatir, Yesus datang. Terus udah Yesus datang, orang ada yang kepedean nih, Tuhan gue mau dong ikut lu. Gitu. Tapi tengah jalan ada kekhawatiran, jatuh. Tapi pas tengah jatuh itu orang ini bilang, Tuhan tolonglah aku. Berarti Masih ditolong. Itu pun Petrus tetap percaya sama Tuhan kan, Iya, minta makanya. pertolongan. Jadi ya itu mungkin baiknya Tuhan ya, selalu menolong ya. Walaupun dengan beberapa kita yang selalu jatuh, selalu kalah sama pencobaan, selalu Bahkan yang sudah dibaptis, bahkan yang sudah melayani, pengakuan, Iya, makanya. pelayanan segala macam, ternyata tetap bisa Tuh. jatuh juga. iya. Memang ya inilah baiknya Tuhan ya, dia selalu mau menolong, dia selalu ya menolong dan menolong dan menolong dan menolong terus gitu loh, nggak bosan. Kalau kita mungkin menolong dan Menolong terus lu feel waktu good. itu bukannya udah gue tolongin, ngapain minta tolong terus? Dan kita udah ngerasa feel good, ya udah kan gue udah nolongin kalau ada yang ya gitu lah. Lu udah gue tolong kemarin gitu. Ya, ini ada yang menarik juga sih Bang. Jadi kalau di Yohanes nggak disebut, tapi di Matius juga, di Matius disebut, yang Matius 13 ya. Matius 14 yang ayat 22 sampai 33, terutama yang ayat 22 sampai 33. 24. Oh. Jadi ketika itu Yesus kan memerintahkan setelah memberi makan 5.000 orang, kemudian bersabda gitu ya. Yesus kan segera memerintahkan murid-muridnya untuk naik perahu, mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Kemudian orang banyak itu disuruhnya pulang. Yesus kemudian naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Iya. Ketika hari itu sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi bahkan seorang Tuhan Yesus ya, yang anak terkasihnya Tuhan gitu ya, tetap butuh berdoa ketika dia mau melanjutkan aktivitasnya. Biar dia pun juga bisa menolong murid-muridnya yang terkasih. Jadi di sini aku nggak tahu nih apakah di sini murid-muridnya juga ketika pergi duluan tuh Sempat berdoa nggak ya? Sempat berdoa Sebelum naik nggak perahu? gitu sampai kena badai itu. Tapi balik lagi, bukan soal karena berdoa atau tidak, badai itu akan tetap ada. Itu namanya juga kehidupan, dan juga sudah kita belajar juga di Amsal dan Pengkhotbah gitu ya. Jadi berdoa sebelum dan selama kita mengalami badai, dan sesudah juga untuk say our grace, itu kayaknya sangat sangat penting deh. Saya pertanyaan simpel sih Bang. Udah nggak sih? Belum. Mungkin ya gitulah. Oh ya, pertanyaan terakhir gimana? Sebelum kita Cuma ke hanya terpikir aja. Iya. Sebenarnya Tuhan itu tahu nggak sih kalau badai itu akan terjadi? Iya, jadi dia nyuruh duluan gitu. Kalau ada dulu ada Biasanya yang jadi pernah superhero gitu. dulu ada yang pernah bilang,
Sebenarnya badai akan terjadi atau enggak, badai itu dari Tuhan atau dari setan, badai itu dari manapun, tetap Yesus bisa mendiamkan badai itu. Itu jawabannya. Ya kan? Mau dari manapun musibah itu datang atau berkat itu datang, atau apapun itu datang, tetap Yesus yang berkuasa di atasnya. Oke. Jadi kalau badai itu nggak ada, Tuhan Yesus mau naik apa? Nyusul murid-muridnya? Perahu Tetap lain? jalan aja. Jalan aja? Iya, jalannya tapi siang bolong. Nggak perlu gelap-gelap. Oh iya, itu malam ya. Malam. Itu betul. Mungkin Van, sebagai penutup, gua tanya aja ya masing-masing. Kalau kira-kira apa komitmen yang lo dapet? Apa komitmen lo setelah membaca ini? Pelajaran buat diri sendiri dan komitmen yang akan dibikin ke depannya. Bukan kita, gua. Saya Komitmen ya, Saya, Bang. iya. Saya mau bilang komitmen berat juga nih. Nah, makanya. Ya, minimal akan saya lakukan. Yang Iya, saya lakukan, minimal ya. kalau bisa, Iya. seandainya. Dari pelajaran ini sih banyak menegur ya, Bang. Iya. Banyak sekali mau dibilang. Lebih banyak harus berdoa sih dan meditasi. Iya. Karena selama pelatihan waktu ikut Pelatihan apa? pelayanan Kemudian yang tahu pelatihan apa? itu memang udah gak pernah belajar Alkitab lagi, pendalaman Alkitab. Tapi dari sini aku jadi belajar banyak juga untuk lebih mendalami Alkitab sih. Steven juga ngasih masukan, dia langsung kena gitu poin-poinnya. Oh iya juga ya, bener juga ya. Berarti komitmen lo untuk lebih. Lebih sering berdoa dan belajar Alkitab. Berarti mulai besok bangun jam 4:30. Sebenarnya sih Bang, beberapa minggu ini sebenarnya semenjak kita care group sih, puji Tuhannya ya, ada kemajuan kan pelan-pelan kan. Puji Tuhan. Iya, Oke. udah baca Alkitab sih. Pagi-pagi walaupun pagi bentar, habis itu udah tidur lagi. Setidaknya ada kan yang untuk Iya, hari ini iya, kan. iya, benar. Kayak gitu sih untuk Dikit-dikit, lama-lama. masukan. Jadi bukit. Oke. Silakan. Dari Siska, baru ntar gua, baru Steven. Iya. Tadi sih sebenarnya iya baik lagi banyak pembelajarannya, tapi juga yang paling mengena itu adalah bagaimana walaupun kita sudah Jangan kita, saya. Kan mungkin Saya, buat iya, lo ya. saya. Aplikasi buat lo. Apa yang kira-kira komitmen lo setelah baca ini? Iya, maksudnya gini, gue pengen bilang bahwa gue mengamati orang-orang yang sudah belajar kitab suci aja belum tentu mereka bisa tetap sabar dan tetap Stay cool. gitu ya, walaupun diterpa badai kehidupan. Apalagi gue gitu yang baru wanita penuh dosa ini gitu kan. Terus baru belajar kitab suci juga masih bisa dihitung dengan jari tangan sebelah kiri, sebelah kanan gitu kan. Jadi baru 1,5 tahun, jadi masih banyak sekali yang perlu dipelajarin dan belajar dari Petrus juga bahwa ketika sudah percaya dengan Tuhan Yesus, sudah berani menginjakkan kaki dalam jalannya Yesus Kristus, jangan pernah stop berdoa, bermeditasi untuk meningkatkan hubungan, karena pasti nanti takutnya tenggelam gitu. Pas mulai lihat belakang, mulai Mulai ragu-ragu. tenggelam gitu. Itu aku alami sih udah dalam berapa hari terakhir, bahkan dalam berapa bulan terakhir, kayak akhirnya cuma baca renungan cuma karena baca aja gitu, checklist aja gitu, tapi nggak pernah bener-bener yang sendiri kemudian fokus berdoa ke Tuhan. Jadi ini memang komitmen juga selanjutnya adalah pasti bangun pagi sebelum memulai hari itu kayaknya penting banget untuk aku berkomitmen untuk fokus 1 jam baca ayat gitu ya, baca perikop yang sudah disiapkan, kemudian merenung dan berdoa gitu. Oke. Thank you, sis. Kalau dari gua mungkin kayak Petrus ya. Kalau sudah melangkah dipanggil Tuhan, Ya. jangan lihat ke belakang. Belakang. Kamu Petrus lihat ke belakang. Dia lihat ke belakang, tetapi ketika Dia melangkah dirasanya dengan keraguan. Dia bukan dia melangkah dengan keraguan ya. Dia ngeliat ke Setelah belakang. ngerasa tiupan angin, jangan mulai bimbang nih. Oh iya. Jangan mulai bimbang. Karena jalan Yesus juga Iya. nggak mudah. Iya benar. Oke, gue mau tutup aplikasi buat gue dan juga untuk pelajaran kita. Jadi, gue punya pertanyaan, kenapa sih manusia itu punya rasa takut, ya kan? Nah, gue dapati bahwa di dalam otak kita ini ada satu sel otak namanya amigdala. Nah, kalian bisa baca artikelnya. Amigdala ini adalah Bener nggak? Gue tanya dia kan orang farmasi. amigdala ini, makanya gue bilang kalian bisa baca artikelnya. Amigdala ini berfungsi memproduksi rasa takut, rasa cemas,
dan adrenalin seperti itu ya. Dengan kata lain bahwa otak kita ini kan Tuhan yang ciptakan. Nah, amigdala ini diberikan Tuhan ke dalam otak kita supaya kita memiliki rasa takut. Dan gue bertanya lagi, kenapa Tuhan titipkan rasa takut kepada manusia? Nah, kalau kita lihat amigdala ini besarnya sebesar almond. Dan di dalam Alkitab ada ayat-ayat menuliskan almond itu terdapat di bait suci. Bait suci. Bait suci itu mengkoneksikan pikiran kita kepada Kristus. Jadi Tuhan sengaja menitipkan kita rasa takut sehingga pada waktu kita takut kita ingat kepada Tuhan. Kalau kita nggak punya rasa takut, buat apa kita butuh Tuhan? So Tuhan titipkan itu sehingga waktu kamu takut kamu mengingat akan aku. Karena kita lihat Tuhan Yesus, murid-muridnya, ya kan? Kalau kita lihat perahu ini adalah rumah kedua. Komentar kita berkata perahu ini adalah rumah kedua bagi murid-murid dan Yesus. Karena kemanapun mereka pergi mereka akan menggunakan perahu. Pada waktu murid-murid mengalami kegagalan, ya kan, Yesus datang, memberikan tangannya, mengulurkan tangannya. Pada waktu murid-murid datang dan gagal, Yesus tetap tangkap. Begitupun dengan saya dan kita semua. Di dalam perjalanan iman kita, waktu kita mencoba untuk percaya kepada Kristus, lalu kita melangkah seperti yang Mbak katakan, lalu kita ketakutan dengan masalah dan jatuh. Bahkan lebih dalam lagi, tapi tangan Yesus tetap tangkap. Sekarang tinggal kita mau nangkap nggak tangannya Yesus habis itu? Tangan Yesus tetap tangkap. Bukan cuma tangkap, dia berdirikan lagi, dia angkat lagi kita punya kerohanian dan dibawa lagi ke mana? Ke perahu, dibawa lagi ke rumah. Ya kan? Bukan hanya diam di rumah, Yesus juga tinggal di rumah itu untuk memastikan kehidupan kita tetap berada di jalannya Kristus. So, apa kesimpulan buat kita hari ini bahwa rasa takut diciptakan Yesus untuk membuat kita mengingat Yesus setiap saat. Jadi dalam setiap kehidupan kita, seperti yang dikatakan bahwa badai akan tetap datang dan pergi. Makanya saya suka dengan status ini. Friends come and go, but Jesus come and stay. Bukan status lu. Itu status gue. Teman, masalah, Pakai klaimnya uang akan datang dan pergi. Tapi Yesus datang dan tinggal. Tuhan memberkati. Oke, thank you. Mungkin gue yang akan tutup dengan doa. Oke. Prayer request-nya. banyak nih kita prayernya. Kalau banyak, tolong berkati permohonan doa kami. Simpul Selesai. Oke, Debbie itu mendoakan tadi Abdul, Andre, Mikael yang dalam kedukaan. Michael. Lu tulisnya apa sih? Lu tulisnya Mikael. Oh, itu kan auto correction dia soalnya. Coba gue tes. Iya, kan yang disuruh gue pakai Grammarly. Lanjut. Oke. Hikmat untuk mengelola berkat dari Tuhan. Itu mungkin untuk Debbie. Dan Siska masalah kesehatan. Tapi yang paling penting buat kita semua pelajaran hari ini ya. Supaya bisa kita praktekkan bukan teori belaka. Oke. Kita sama-sama berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih karena Tuhan telah beserta dengan kami di acara Care Group ini, di acara pelajaran Alkitab ini. Tuhan, sudah banyak pelajaran yang kami dapat saat Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami berani melangkah dengan iman. Tolonglah ya Tuhan, semoga kami tidak khawatir dengan masalah kami, tapi selalu bisa memanggil nama Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, agar kami bisa seperti Yesus untuk mengambil waktu untuk berdoa dan kembali dekat kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan dalam pergumulan kami sehari-hari, dalam badai kehidupan kami, supaya kami tidak melihat badai tersebut, tetapi bisa melihat Yesus yang datang kepada kami. Tolonglah Tuhan, semoga kami bisa melaksanakan hal-hal tersebut karena kami ingin bisa hidup dekat denganmu ya Tuhan. Tuhan, kami juga membawa permohonan doa dari beberapa teman-teman kami di sini. Kami berdoa untuk teman-teman Debbie, yaitu Abdul, Andre, dan Michael yang dalam kedukaan karena ditinggal orang tuanya. Tuhan, tolonglah di dalam nama-Mu ya Tuhan, sehingga mereka bisa mendapatkan penghiburan yang dari surga. Tolonglah agar keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan kekuatan, dan Tuhan tetap memberikan mereka apa yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa untuk Debbie supaya bisa mempunyai hikmat untuk mengelola berkat yang Tuhan sudah berikan. Dan tolonglah agar hikmat ini Tuhan bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk Siska, agar masalah kesehatannya bisa kembali sehat ya Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan kepada dia apa yang harus dilakukan.
tolonglah berikan hati dan semangat yang konsisten. Agar tubuhnya bisa seperti sehat, karena kami percaya saat kami meminta kesehatan, Tuhan akan memberkati karena tubuh kami adalah Ka'bah-Mu ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Stephen, tolonglah kiranya Tuhan berkati dalam segala pekerjaannya, usaha tangannya Tuhan, agar apa yang dia lakukan bisa membawa berkat dan kebahagiaan bagi dia, bagi keluarganya, dan juga bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah bersama-sama dengan kami di acara Care Group ini. Kami membawa doa ini dan kami percaya Tuhan akan mengabulkannya, karena kami berdoa ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja, dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan acara kami pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan semoga pelajaran ini buat kita semua di sini juga bukan hanya menambah pengetahuan aja, tetapi kita bisa mempraktekannya dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.